Assalamualaikum, apa kabar YouTubers? Bagi umat muslim dunia, haji merupakan sarana silaturahmi akbar di mana seluruh umat muslim berkumpul dan bertemu. Ziarah tahunan ke Mekah, kota suci umat Islam yang setidaknya dilakukan sekali seumur hidup oleh semua orang muslim dewasa, ini adalah satu dari 5 rukun Islam. Haji juga demonstrasi solidaritas orang-orang muslim dan ketundukan kepada Allah yang selama minggu haji melakukan serangkaian ibadah kegiatan, niat, ihram, mengelilingi Ka'bah, tawaf, berlari 7 kali antara Safa dan Marwah, sa'i, minum air sumur Zam-Zam sampai ke dataran gunung, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, mencukur kepala, jumrah, bermalam di Mina dan melakukan penyembelihan hewan kurban serta merayakan Idul Adha. Orang-orang Arab pada zaman jahiliyah telah mengenal ibadah haji yang diwarisi nenek moyang dengan perubahan-perubahan hingga Islam datang dan memperbaiki segi-segi yang salah dan menjalankan apa-apa yang telah sesuai dengan petunjuk syara atau syariat sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad melakukan reformasi terhadap ziarah pra-Islam orang-orang Arab pagan pada tahun 632 Masehi. Namun, asal mula haji adalah perintah Tuhan kepada Ibrahim untuk meninggalkan istrinya di padang pasir Mekah dengan sedikit makanan dan air. Dan dari peristiwa itu pula suku-suku mulai menetap di Mekah. Pada saat Siti Hajar berada di puncak Bukit Marwah, dia mendengar suara Jibril. Jibril mengetahui bahwa Siti Hajar membutuhkan pertolongan, lalu Jibril mengais tanah dan memancarlah air Zam-Zam. Hajar pun meminum air Zam-Zam dan mulai menyusui Ismail kembali. Lalu Jibril berkata, "Janganlah kamu takut ditelantarkan, karena di sini akan dibangun rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya." Lalu Ibrahim menerima perintah di mana Allah menyuruhnya untuk pergi dan menyampaikan ziarah ke umat manusia. Seperti dikisahkan, negeri Babylon saat di bawah kekuasaan Namrud merupakan salah satu kerajaan terbesar di masa itu. Namun Babylon terlupakan dari sejarah dan kota itu terkubur di bawah longsoran pasir dan batu karena penduduknya mengabdi untuk berhala. Selain aturan mereka sendiri, Namrud juga dianggap sebagai Tuhan dari semua Tuhan. Ibrahim berupaya untuk mengajak masyarakat untuk menyembah Tuhan yang mencipta langit, bumi, matahari, bulan yang tunduk padanya. Setelah menikahi Sarah, Ibrahim pun pindah ke Yerusalem, di mana tempat kelahiran para nabi. Mencapai usia yang menua, Sarah meminta Ibrahim menikahi Siti Hajar untuk memiliki keturunan dari nabi. Karena cinta yang dipandang tulus dan suci untuk agama Allah, Ibrahim akhirnya menikahi Siti Hajar dan dikaruniai anak yang diberi nama Ismail. Meski demikian, kecemburuan Sarah akan kehadiran Siti Hajar dan Ismail tidak dapat dibendung, meski dia yang menyuruh untuk menikahinya. Nabi Ibrahim pun menyuruhnya bersabar, namun Sarah meminta Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail pergi jauh. Nabi Ibrahim akhirnya mendapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke negeri Hijaz, tanah ibadah, dan Allah akan melindungi Siti Hajar dan Ismail. Sesampai di tempat itu, Ibrahim berpisah di Bukit Safa dan Marwah. Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah perintah yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril. Siti Hajar terlihat kebingungan dan mengkhawatirkan anaknya yang ditinggal di tempat tanpa air dan gersang. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah sebelum meninggalkannya dan agar diberi rezeki. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di gurun yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, jadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Beri rezekilah mereka dan buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Dan di saat Ismail dewasa, Nabi Ibrahim kembali mendapat perintah dari Allah melalui malaikat Jibril untuk kembali ke negeri Hijaz dan menyuruhnya untuk mengorbankan Ismail. Ibrahim bertanya pada dirinya apakah perbuatannya tersebut tidak akan menghabiskan bumi dan rakyatnya, tidak akan binasa jika mereka menyembelih anaknya sendiri. Namun, ketundukan dan ketaatan Ibrahim akhirnya menjalankan perintah Allah tersebut.
Setelah sebelumnya telah bertemu dengan Siti Hajar dan Ismail, Ibrahim pun kembali bertemu. Ibrahim kemudian menceritakan kalau dirinya diperintahkan Allah untuk melakukan pengorbanan esok harinya. Ismail pun menawarkan domba untuk melakukan pengorbanan, tapi Ibrahim mengatakan korbannya sudah dipilih dan dia pun meminta Ismail untuk pamit pada Siti Hajar untuk mengucapkan selamat tinggal, mengikuti dirinya melakukan perjalanan ke Bukit Mina. Di perjalanan, Ibrahim pun bercerita perihal mimpinya tentang dirinya yang ada dalam mimpi untuk disembelih. Tanpa banyak tanya, Ismail pun meminta ayahnya untuk melakukan perintah Allah dan bersabar. Dalam melanjutkan perjalanan ke Mina, muncul bisikan-bisikan dan bayangan iblis yang membuatnya ragu-ragu. Nabi Ibrahim mengambil sejumlah batu untuk mengusir keraguan tersebut dan melemparkan batu tersebut ke bayangan yang ada agar hilang. Pada saat Ibrahim hendak menghunuskan pisaunya ke leher Ismail, ketika Nabi Ibrahim mendengar suara yang memerintahkan dirinya untuk meninggalkan Ismail dan memintanya menggantikan korbannya dengan seekor sembelihan yang besar. Demikian ujian yang diberikan pada Ibrahim dan Ismail. Mereka lalu pergi ke Hebron sampai bertahun-tahun Ibrahim mendapatkan keturunan Ishak. Lalu Ibrahim dan Ismail mendirikan rumah di atas tanah tersebut sebagai Ka'bah yang menjadi arah kiblat dari satu Tuhan sebagai rumah kesatuan umat muslim di dunia. Sesaat sebelum wafat Nabi Muhammad SAW melakukan ziarah satu-satunya dan terakhir dengan sejumlah besar pengikut dan mengajarkan mereka ritus haji dan tata krama untuk melakukan hal itu. Di dataran Arafah, Nabi Muhammad SAW berkhotbah yang dikenal dengan khotbah perpisahan Nabi Muhammad. Sejak itu, haji menjadi salah satu dari 5 rukun Islam. Dari serangkaian kegiatan ibadah-ibadah haji tersebut memiliki makna dari setiap perbuatan, seperti ihram memiliki makna bahwa setiap umat yang miskin maupun yang kaya sama di mata Tuhan, tidak ada perbedaan antara keduanya. Juga makna keikhlasan atas perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap Ibrahim untuk menyembelih anaknya serta kesabaran Ismail dalam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih dirinya, serta ketawakalan Siti Hajar dalam mematuhi perintah suaminya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan dari Nabi Ibrahim atas perintah terhadap dirinya meninggalkan istri dan anaknya di padang tandus, juga atas keteguhan dengan melempari sejumlah batu-batu kerikil kepada bayangan-bayangan setan yang terus membuat ragu-ragu atas perintah yang diberikan kepadanya. Ibadah kurban juga untuk mengenang sejarah Idul Adha yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan pada hari Id. Sebagaimana dengan firman Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Ibadah kurban merupakan usaha muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mau berkurban perlu melakukan mujahadah, yaitu berjuang, terutama mengendalikan hawa nafsu dan egoisme diri. Berkurban juga bukti kemurahan hati orang yang berkurban kepada sesama manusia. Melalui pembagian daging kurban diharapkan tercipta kebersamaan dan persaudaraan antara sesama muslim dan manusia keseluruhan. Karena persaudaraan yang hakiki terwujud ketika manusia saling menyayangi, saling memberi, saling menyantuni. Demikian seperti yang dikutip dari berbagai sumber. Haji yang setiap tahunnya sekitar 2 juta jamaah membanjiri Makkah untuk melaksanakan rukun Islam kelima ini. Namun berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 494/2020 setelah dilakukan kajian mendalam dan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi, Majelis Ulama Indonesia maupun Komisi 8 DPR RI Menak mengatakan
kajian literatur, serta menghimpun data dan informasi tentang pelaksanaan haji di masa pandemi. Di masa lalu diperoleh fakta bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan dan di mana puluhan ribu jamaah haji menjadi korban. Pemerintah Saudi Arabia pernah menutup penyelenggaraan haji pada tahun 1814 karena wabah tahun, lalu pada tahun 1837 dan 1858 karena epidemi penyakit, dan pada 1892 karena wabah kolera, serta 1987 karena wabah meningitis. Pembatalan pemberangkatan jamaah lagi dilakukan pemerintah. Selain karena risiko, pemerintah Indonesia tidak punya cukup waktu untuk menyiapkan keperluan jamaah dan perlindungan. Ini merupakan keputusan yang cukup pahit dan sulit. Di satu sisi pemerintah sudah menyiapkan berbagai upaya dan usaha, tapi di sisi lain kita memikul tanggung jawab untuk memberi perlindungan kepada jamaah, ujar Menteri Agama Fakhrul Razi kepada Warta Ekonomi. Indonesia pernah membatalkan ibadah haji pasca kemerdekaan, tepatnya di tahun 1946, 1947, dan 1948 karena pertimbangan adanya agresi Belanda, sehingga pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun 2020 bukan yang pertama kali dilakukan, ujarnya lagi. Terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1441 Hijriah 2020, Majelis Ulama Indonesia menyatakan itu adalah kemudahan ajaran Islam. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Yasiru wala tu'assiru. Demikian prinsip ajaran Islam yang beradaptasi dengan kondisi dan zaman. Begitu juga soal penyelenggaraan ibadah haji pada saat pandemi COVID-19. Dapat ditunda karena dapat membahayakan jiwa manusia, ucap Kiai Khalil yang juga Ketua Komisi Dakwah.